Untuk ukuran garam itu per meter kubik adalah 1 kilo. 1 kilo itu kalau 1000 liter begitu kan. Ini ember 80 liter, tapi aktual untuk airnya tidak penuh. Jadi ini mungkin 70 liter ya. Ini hanya cukup dengan 1 genggam saja. Kalau secara ukuran nanti dihitung bisa ya. Yang kedua, 1 genggam saja, sama. Cocok dulu ya. Ini bakteri starter. Ini paling bagus menurut saya ya. Ini bakteri bagus banget. Siap perang ini. Jadi dalam 80 liter cukup 1 tutup saja. Cukup 1 tutup. Yang ketiga molase. Molase atau prebiotik itu cukup 1 tutup saja. Cukup 1 tutup saja. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Cawir Farm. Kali ini kita akan mereview sistem budidaya lele di ember atau budidamber ya. Seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah share sistem budidaya di ember ini menggunakan sistem bioflok dibantu dengan sistem vortex seperti itu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang pengen mengikuti channel saya, silahkan subscribe, silahkan nanti komen, ditunggu komennya. Oke, langsung saja. Jadi kali ini kita akan treatment air sebelum tebar benih lele ya, seperti itu. Jadi nanti ada dua cara. Satunya adalah treatment air, tunggu sampai 1 minggu baru tebar benih, dan satunya yang biasa saya lakukan, tapi jangan coba-coba ya. Hanya profesional saja yang melakukan dengan sistem injek. Jadi ikan masuk, baru probiotik masuk. Pertama, sebelum tebar benih lele, disarankan untuk treatment air ya. Treatment air itu adalah memperbaiki kondisi air di kolam. Itu biasanya disebut kolam atas ya. Mau dia ember, mau dia kolam bulat, mau dia kolam kotak. Itu adalah kolam atas, tapi kolam bawah itu adalah kolam tanah. Jadi kita membentuk, treatment itu tujuannya untuk membentuk ekosistem atau habitat aslinya si ikan yang di alam liar, yang dijaga oleh alam, itu ke kolam yang akan kita lakukan begitu. Yang pertama adalah untuk treatment air kita membutuhkan apa saja sih? Nah, kebetulan sistem budidaya kita ini adalah sistem budidaya di ember. Karena banyak request dari teman-teman, saya buatkan sedemikian rupa sistem yang menurut saya bagus. Sistem ember, budidaya lele di ember, budidamber, itu dengan sistem bioflok ditambah dengan sistem vortex. Sistem vortex nanti penjelasannya akan kita review ya. Jadi apa yang dibutuhkan untuk membentuk ekosistem atau habitat asli si ikan itu di ember ini begitu kan. Nah, yang pertama kita butuhkan adalah probiotik. Tapi ini mengandung iklan ya, maaf. Jadi begini, probiotik itu adalah bakteri starter biasa orang sebut ya. Nah, bakteri starter ini adalah bakteri yang nanti terkandung dalam air gitu. Ini bakteri ini adalah bakteri untuk bioflok. Bakteri untuk bioflok itu biasanya sepemahaman kita, pengalaman kita itu terbentuk dari keluarga
bakteri Bacillus subtilis, yang kedua Nitrobacter, dan lain-lain. Untuk bakteri kulturan ini kita ambil dari merek dagang tertentu, kita tidak bisa menyebutkan ya. Nah, ini uji kultur, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika bakteri dari merek tertentu itu diaktifkan terlebih dahulu. Jadi ibarat kata seperti ini, ketika kita mau maju perang, kita latih dulu itu bakteri itu. Ketika dia masuk ke kolam, ada fases ikan, ada amonia ikan, dia langsung membabatnya gitu kan. Ibarat kata seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah garam grosok. Banyak yang bilang garam grosok itu untuk membunuh penyakit. Kalau pengalaman saya adalah salah. Salah kenapa? Garam grosok itu berfungsi untuk menstabilkan pH air. Kalau pH air bagus, berarti dia airnya sehat. Ketika ketika air sehat, ikan pun sehat. Jadi ada pepatah bilang bahwa begini, rawatlah airmu, bonusnya adalah panen ikanmu dengan baik, seperti itu. Jadi ini untuk merawat pH ya. Satu lagi, perlu ketahui, untuk menjaga kestabilan air budidaya, habitat asli atau ekosistem asli di kolam tanah ke kolam-kolam kita, kalau ini kolam ember, itu ada 4 unsur. 4 unsur. Salah satunya adalah pH. pH ini dipengaruhi satu, TDS air. Kedua, DO atau oksigen terlarut dalam air. Ketiganya adalah suhu. Jadi 4 unsur ini yang terkandung dalam air, kalau kita bisa merawat 4 unsur itu, insya Allah jadi bagus seperti itu. Makanya ada beberapa tips-tips atau cara-cara tertentu ya. Jadi itu mungkin hanya orang tertentu saja yang tahu ya. Yang ketiga adalah molase. Ini molase atau tetes tebu ya. Biasanya teman-teman bilang, tapi banyak yang tahu ya, nggak paham. Molase ini boleh dibilangnya adalah prebiotik. Ya. Prebiotik itu adalah pakan dari probiotik. Kalau probiotik sendiri adalah bakteri starter. Dia bisa berkembang banyak ketika ada makanan yang namanya prebiotik. Jadi jangan salah ya, ada beberapa teman-teman yang bilang probiotik sama prebiotik itu sama. Sebenarnya tidak, ini probiotik, ini prebiotik. Ini bakteri starternya, ini pakannya, begitu ya. Oke ya. Jadi kita akan mulai langsung treatment dengan 2 cara. Yang pertama, treatment air sesuai dengan tata cara, ditunggu sampai 1 minggu ke depan baru ikan masuk. Yang kedua, treatment langsung. Jadi saya terbiasa dengan treatment injek ya, kalau main sistem biofog ya. Jadi ikan masuk baru diinjek sama probiotik. Tapi jangan sampai melakukan itu karena itu tidak sesuai dengan SOP tata budidaya ya orang lain ya. Tapi pengalaman saya pribadi untuk sistem bioflok ini bagus. Bagus kenapa? Saya pernah mencoba dan berhasil. Jadi kita nanti akan bandingkan ya, seperti itu. Jadi untuk 2 kolam ini, ember ini nanti akan treatment 1 minggu setelah treatment masuk ikan. Kalau kolam toren ini nanti dikasih garam dulu, selang 1 jam 2 jam, aerasi dihidupkan. Setelah itu ikan masuk. Ikan masuk, tunggu 5-6 jam kemudian baru probiotiknya diinjek 1 hari 1 kali selama 1 minggu. Selanjutnya nanti kondisional seperti itu. Oke, langsung saja kita treatment. Yang pertama, ini tata cara treatment yang benar ya untuk teman-teman, tapi jangan melakukan yang ini nanti. Untuk kolam toren ini adalah uji coba, nanti akan ada perbandingan ketika nanti pemeliharaannya bagaimana, terus sampai panen bagaimana, SR-nya bagaimana, FCR-nya bagaimana gitu. Oke, yang pertama kita tabur garam dulu. Untuk ukuran garam itu per meter kubik adalah 1 kilo. 1 kilo itu kalau 1000 liter begitu kan. Ini ember 80 liter, tapi aktual untuk airnya tidak penuh. Jadi ini mungkin 70 liter ya. Ini hanya cukup dengan 1 genggam saja. Kalau secara ukuran nanti dihitung bisa ya. Yang kedua, 1 genggam saja, sama. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah sistem Vortex. Ini adalah sistem mengurai padatan di 1 kolam. Nanti padatan akan terkumpul di sini. Kita akan buang di sini nih.
Nah, ini nanti akan menjadi air surga. Air surga apa? Air surga nanti akan kita terangkan di review berikutnya ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, kita kasih garam ya. Ini juga di treatment kita pakai aerator juga. Supaya nanti ketika perputaran air, nanti ini sudah matang, matang dan matang gitu dah. Nah, untuk sistem budidaya ini kita coba tutup semua ya. 1, 2, 3 ini tutup. Jadi masing-masing kolam apa namanya treatment masing-masing ya. Nah, nanti kalau sudah berjalan semua baru ini buka nanti muter ya. Sirkulasi jalan, aerasi jalan gitu. Treatment 1 minggu ini probiotiknya langsung. Yang pertama kita kocok-kocok dulu ya. Ini mengandung iklan ini. Ini bakteri starter. Ini paling bagus menurut saya ya. Ini bakteri bagus banget. Siap perang ini. Jadi dalam 80 liter cukup 1 tutup saja. Cukup 1 tutup. Nah, karena ini ember kecil kita kasih setengah saja. Cukup ini. Jadi perlu diketahui sistem bioflok itu seperti ini. Nanti ada pengukuran flok ya. Pengukuran flok itu berapa persen flok terkandung dalam air. Nanti sistem bioflok itu adalah 2% saja flok yang terkandung di kolam itu dapat mengurai fases atau amoniak di dalam kolam seluruhnya. Misalkan volumenya itu adalah 1000 ya. Artinya 1 meter kubik. Itu dalam 1 meter kubik ada 2% flok dari 1 kubik itu bisa menuntaskan amonia atau menuntaskan sisa fases yang ada di kolam seperti itu. Tapi tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi fases ikan ketika diolah oleh bakteri starter apapun itu, mau sistem konvensional, mau sistem GWS, mau sistem RWS, mau sistem bioflok, itu bisa diolah tapi tidak 100%. Nah, sisanya itu adalah padatan. Makanya padatan itu harus dibuang. Karena kenapa? Kalau padatan tidak dibuang, dia akan menimbulkan 1, TDS-nya naik, kekentalannya air naik. Ketika kekentalannya air naik, DO turun. Jika TDS turun, DO turun, pH pun turun, artinya asam. Air asam itu adalah tempat bersarangnya penyakit pertama. Kedua, ketika air asam, ketika tidak tahu kita air itu asam, kita memberikan umpan, ikan akan kembung. Contohnya air hujan. Seperti itu. Contohnya lagi amoniak berlebih dikasih makan, ikan pada ngantung ke atas. Seperti itu ya. Oke ya. Yang kedua, yang ketiga berarti. Yang ketiga molase. Molase atau prebiotik itu cukup 1 tutup saja. Cukup 1 tutup saja. Ini setengah saja ya, cukup. Kita kocok-kocok di air biar bersih. Sayang ya. Nah, ini prebiotik namanya ya. Nah, udah selesai. Ini taruh sini. Ini mengandung iklan ini. Ini probiotik ini mengandung dari keluarga Bacillus. Biasanya ada Bacillus subtilis, banyak Bacillus itu. Nah, keduanya ada Nitrobacter. Nitrobacter itu paling ampuh. Nitrobacter itu bisa hidup di aerob sama anaerob. Bisa buat konvensional GWS, RWS segala macam, bisa buat bioflok. Mau airnya sekental apapun, mau sebening apapun, kalau air itu terkandung Nitrobacter, bagus. Nah, kandungan Nitrobacter itu ada di sini. Untuk probiotik nanti silahkan, nanti merek dagang banyak banget, silahkan. Nanti kalau yang tidak paham atau kurang dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau nanti bisa japri ke WA saya, ada nomor WA saya nanti ada 081 315 966 798 seperti itu ya. Jangan lupa komen, like, dan share. Yang terakhir ada share. Jadi saya buat ini sebenarnya buat teman-teman yang banyak request ke saya ya. Bagaimana tata cara budidaya di ember dengan baik dan benar. Karena saya tidak punya, kolam saya besar-besar ya, 2x4.
kolam semen, kolam mebel, kolam tanah gitu. Nah, saya ciptakanlah ini sistem ini nanti buat teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan edukasi ke teman-teman ya, supaya ilmu saya bermanfaat. Karena kenapa? Kalau bermanfaat itu bagus buat usaha kita, sama buat diri kita dan keluarga kita. Jangan lupa silahkan share, karena share itu adalah memberikan ilmu ke orang lain, memberitahu bahwa ke banyak orang bahwa ini adalah ilmu. Silahkan di share, komen, dan like. Ini adalah kolam ember 2 ini, kulturnya untuk treatment airnya atau pemupukan airnya itu sebelum tebar bibit. Nanti kita akan bedakan seperti apa hasilnya ya. Ini tanda dari busa ini adalah tanda dari bakteri itu aktif. Bakteri itu berkembang biak dengan baik seperti itu. Kalau sistem bioflok seperti itu. Sistem bioflok ketika airnya berbusa itu tidak bahaya. Beda dengan sistem konvensional. Kalau sistem konvensional biasanya dia berbusa itu penuh kepadatan. Kalau ini tidak. Ini adalah bakteri starter atau bakteri pengurai dari probiotik yang kita masukkan ini aktif, dia berkembang biak. Nah, tujuannya bakteri itu nanti akan membunuh berbagai amonia, nitrit seperti itu ya. Jadi nanti kita akan tebar setelah 1 minggu, karena ini baru 1 hari, kita tunggu 6 hari lagi ya. Kita akan injek air yang sudah 2 hari ini di treatment, kita akan masukkan ke sini sampai dia airnya penuh. Nanti kita akan coba airnya ditambah lagi sampai dengan full. Kita coba lihat nanti bagaimana. Karena kenapa? Di hari kedua ini secara pengalaman saya, ketika airnya penuh dia tidak akan loncat. Beda dengan hari pertama. Hari pertama kalau setelah tebar benih air penuh dia pasti loncat, pasti bisa dipastikan, apalagi ada gelembung, terus nanti ada kocoran dari air keran ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini akan ada penambahan air di sini. Bagaimana caranya kita akan coba ya. Kita sediakan selang. Kita tidak usah berlama-lama, tidak usah pakai pompa ya, irit listrik. Nah, ini penuh full ya. Ini tinggal dituangkan saja ke kolam sebelahnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sedikit-sedikit nanti akan berkurang ya. Nah, satu lagi selang kita akan injekkan ke kolam sebelah. Nah, seperti itu. Jadi nanti airnya ini akan rata ya. Nah, itulah hukum kapiler seperti itu. Jadi kerataan air ini nanti akan rata ya, seperti itu. Kita tunggu ya. Dia akan bertambah tinggi dan ini bertambah rendah nih. Sudah rendah dia. Nah, di hari kedua ini diusahakan penambahan air ya. Kenapa? Ini kemarin kan tebar 200. Untuk toren ini 200 ekor. Dia volumenya 220 liter ya. Karena dia baru tebar dengan kondisi setengah, dengan ada penambahan air, dia akan lebih leluasa, lebih cepat besarnya. Terus alasan kedua, kita tunggu hari kedua. Kenapa? Karena hari pertama itu kalau tebar bibit dia belum adaptasi, kan pasti loncat ya. Ini adalah kesiapan karena besok itu adalah tebar benih di kolam yang ember 1-2 ya. Nah, inilah ciri-ciri treatment air selama 6 hari itu jadi ya. Artinya bakteri yang kita berikan di awal sebelum tebar, yaitu treatment atau pemupukan air, setelah 6 hari seperti apa. Nah, ini adalah karena nggak jelas ya, kita matikan dulu ya aerator ya. Kita matikan dulu aerator, nanti kesiapannya. Nah, kita tinggal matikan di sini saja. Nah, kita akan lihat kondisi kolam treatment bioflok ya. Kita lihat ya.
kita lihat. Nah, ini baterai vlognya itu udah tercipta ya nih di dinding ember. Ini adalah hari ke-6. Nah, besok hari ke-7 kita akan tebar ya. Nah, itu di bawah itu udah ada gumpalan, itu vlog. Jadi perlu diketahui ya, untuk sistem budidaya biovlog itu nanti ada pengukuran vlognya ya. Jadi kalau yang belum paham, vlog itu yang ada di dalam kolam, mau kolamnya besarnya seperti apapun, sekecil apapun, kalau kita cek 2% vlog, jadi kandungan 2% vlog itu bisa mengolah limbah atau fases ikan itu sempurna 2%. Kalau dia 10% bagus, tapi untuk dia misalkan vlognya 50% biasanya TDS-nya turun, TDS-nya naik ya, TDS-nya naik karena dia kekentalan airnya itu tinggi. Nah, ini review treatment air yang ke-6 ya, hari ke-6. Besok kita akan tebar benih ya, begitu. Ini seperti ini ya. Kalau teman-teman belum paham, ini airnya udah jadi kecoklat-coklatan, merah-merahan dikit ya, coklat ke merah-merahan dikit. Kali ini kita menginjak hari ke-7 ya. Untuk hari ke-7 kita sudah treatment nih kolam 1, ember 1 dan ember 2 ini airnya sudah matang ya. Artinya hari ke-7 itu kita akan tebar benih lele ya, bibit lele. Sebelumnya salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Jadi kali ini saya akan tebar bibit yang kedua ya. Bibit yang kedua untuk kolam 1 ember dan kolam 2 ember ya. Kita sudah siapkan ini untuk bibit ukuran 45, itu ada 1000 ekor. Dan ini juga kita sudah siapkan bibit 45 untuk kolam 2 1000 ekor ya. Nah, di hari ke-7 itu kita akan review setelah seminggu atau 7 hari tebar bibit di kolam toren, itu kita akan pemberian pakan serta kita akan tebar bibit untuk kolam ember 1 dan 2 ya. Nah, tadi kemarin di hari ke-6 kita sudah pembersihan kolam voltaik. Jadi kita tutup ini sehingga airnya untuk kolam toren itu tidak sirkulasi ya. Kita akan coba pemberian pakan di kolam toren ya. Ini hari ke-7. Nah, ini hari ke-7 kita berikan pakan. Jadi untuk kolam khusus budidamber di saya ini tidak berpengaruh ya. Misalkan kita tebar ke kolam 1 dan 2 itu tidak berpengaruh ke kolam toren karena kita punya punya stop keran untuk menghambat atau memberhentikan air sehingga dia tidak mengalir ke semuanya ya. Kita akan tebar ukuran bibit 45 ini 1000 ekor nanti di kolam ember 1 ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba kita tebar bibit ukuran 45. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah ukuran bibit 45. Ukuran bibit 45 itu ada 1000 ekor. Kita akan tebarkan ke kolam 1. Kita coba lihat ya. Nah, ini kolam satunya, ember 1. Kita akan tebarkan ya. Nah, cukup begini saja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kita akan update setiap hari ya, pakannya, ukurannya, dan setiap hari bagaimana perawatan airnya ya. Dan ini nanti untuk kolam 2-nya kita akan coba tebar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba angkat sedikit. Nah, ini untuk ukuran 45 1000 ekor ya. Ini untuk kolam ember 2 ya. Nah, kita akan coba tebarkan di kolam ember nomor 2 ya.
Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan coba nanti review untuk kolam 1 dan 2 ini ukuran 45. Kita akan pemberian umpan setiap hari nanti seperti apa, perkembangannya seperti apa, karena ini adalah sebuah request dari teman-teman ya. Jadi nanti kita akan update setiap hari seperti kolam toren ini ya, kita update sampai hari ke-7. Alhamdulillah ini sudah ukuran 10-11 dan 11-12 ya. Jadi kemarin kita tebar ukuran 9-10, dalam 7 hari itu sudah ukuran 10-11 dan 11-12, berarti normal. Dan ini nanti kita akan update tata cara pemberian pakannya, ukuran berapa, jenisnya apa, dan nanti kita akan coba di kemudian hari 10 hari atau 15 hari kita akan sortir, tata cara sortir seperti apa, seperti itu ya. Oke, jadi itu apa namanya review tebar kedua ya untuk hari ke-7 untuk kolam toren ini. Jadi nanti jika kurang paham atau tidak mengerti boleh bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian, terima kasih, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara, salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.